Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di tayangan kali ini saya akan membahas di balik cerita pencipta Instagram sosok berjuang dalam diri yang meyakinkan dalam motivasi. Ada cerita menarik di balik tayangan yang satu ini. Semoga pembahasan di balik cerita pencipta Instagram ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Mungkin beberapa dari teman-teman tidak pernah mendengar nama Kevin Systrom, tapi begitu mendengar kata Instagram, semua orang langsung tahu. Ya, sebagai informasi, Kevin Systrom adalah pendiri dan CEO-nya Instagram. Ia lahir pada 30 Desember 1983, dan seperti yang kita tahu, aplikasi Instagram-nya itu sangat terkenal dan telah digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Mulai dari artis, pejabat, pebisnis, tokoh masyarakat, dan banyak lagi yang lainnya. Beberapa fungsi Instagram antara lain, satu untuk dokumentasi, biar foto nggak hilang atau nggak sengaja kehapus saat disimpan di galeri. Terus seperti yang kita sadari, foto yang kita ambil hari ini, itu mungkin terlihat biasa-biasa saja. Tapi 1, 2, 3, mungkin 5-10 tahun lagi, baru deh kerasa feel memorinya. Karena itu menyimpan foto di Instagram itu adalah sebuah ide yang bagus. Yang kedua, Instagram juga bisa digunakan untuk bisnis, untuk endorse produk, foto makanan atau minuman, buat jualan baju, ngepost suasana kafe, dan banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, terus ada juga yang menggunakan Instagram sebagai ajang pamer, mobil keren, jam mahal, perhiasan, pacar cantik. Bagi mereka yang memiliki pasangan, Instagram dijadikan foto album kemesraan. Sementara bagi jomblo, Instagram digunakan untuk memandang gadis pujaan hati yang diidam-idamkan, tetapi untuk memandangnya secara langsung membuat gemetaran tidak karuan. Aku pernah ngobrol sama temanku yang habis putus. Dia pakai Instagram buat pamer foto keceriaan hidupnya ke mantan pacarnya, seolah foto-fotonya itu bicara, ini loh, aku tanpa kamu baik-baik saja, bisa tetap happy. Kalau kamu pakai Instagram untuk apa? Tulis di kolom komentar ya, bagikan ceritamu. Kevin Systrom meluncurkan Instagram pada tanggal 6 Oktober tahun 2010. Ia lahir di Massachusetts dan adalah lulusan dari Universitas Stanford. Ibunya adalah seorang marketing eksekutif di Zipcar, sebuah layanan sewa mobil dari pengguna berbasis online. Ya, seperti Gojek gitu loh, tapi produknya ini adalah sewa mobil. Sementara ayahnya adalah wakil presiden di perusahaan TGX. Kevin diperkenalkan pertama kali pada dunia pemrograman komputer saat ia masih bersekolah di Middlesex. Dan ia menjadi lebih tertarik ke komputer saat bermain Doom 2, sebuah game yang cukup populer di kala itu. Kevin sangat menyukai game itu, sampai-sampai ia bisa menciptakan program untuk levelnya sendiri. Kecintaan Kevin pada teknologi ditanamkan oleh ibunya, karena ibunya meyakini di masa depan orang akan lebih sering berhubungan dengan teknologi daripada generasinya di saat itu. Tapi pekerjaan Kevin yang pertama justru jauh dari teknologi. Saat masih SMA, Kevin terobsesi menjadi disc jockey. Ia bahkan sampai melamar pekerjaan di Boston Beat, sebuah studio rekaman tua, agar dapat bekerja di sana. Tapi ia segera tahu bahwa hobinya itu tidak bisa ia teruskan. Ketika tiba saatnya ia masuk ke perguruan tinggi, ia harus realistis. Ia mantap memilih Universitas Stanford karena jurusan teknologi terbaik dan paling maju itu ada di sana. Tetapi meskipun di awal kuliah Kevin memilih jurusan ilmu komputer, tetapi pada perjalanannya ia pindah ke jurusan manajemen sains dan program teknik karena lebih praktis dan ia merasa lebih cocok di sana. Saat ada pemilihan 12 siswa untuk berpartisipasi dalam program Mayfield Fellows yang sangat bergengsi di Universitas Stanford, Kevin terpilih menjadi salah satunya. Dan dari sanalah ia berkenalan dan belajar dunia startup, yaitu perusahaan rintisan yang bergerak dalam hal teknologi dan internet. Setahun kemudian, setelah lulus kuliah tahun 2006, Kevin bergabung dengan Google dan bekerja di sana selama 3 tahun. Dia mengisi posisi sebagai Associate Product Marketing Manager dan bekerja pada produk-produk Google seperti Gmail, Calendar, Doc, Spreadsheet, dan lain-lain. Setelah 2 tahun,
dia pindah posisi ke tim pengembangan perusahaan. Pada Januari 2009, Kevin bergabung dengan perusahaan baru bernama Nextstop.com sebagai manajer produk mereka. Perusahaan itu bergerak di dunia traveling dan didirikan oleh mantan pegawai Google. Nah, disitulah Kevin mendapat pekerjaan yang selalu ia inginkan, yaitu membuat kode pemrograman dan aplikasi. Dan saat ia menyaksikan sendiri bahwa mantan pegawai Google bisa membuat aplikasi dan memulai usahanya sendiri, Kevin pun merasa bahwa ia bisa melakukan hal yang sama, yaitu membuat aplikasi sendiri dan merintis usahanya. Hari-hari pun dilalui Kevin dengan berpikir kira-kira aplikasi apa yang akan ia buat. Dan karena ia suka dengan fotografi, ia pun menggambarkan kemungkinan aplikasi yang akan ia ciptakan nanti di dalam kepalanya. Dari bentuknya, tampilannya, jenis layanannya, dan lain sebagainya. Ia berpikir terus dan terus hingga mulai mendapatkan gambaran mengenai aplikasi yang akan ia ciptakan nanti. Kevin pun tidak menunggu lama. Ia segera mengerjakan aplikasinya itu. Meskipun ia tidak memiliki banyak waktu karena pagi hingga sore hari ia bekerja. Tapi sehabis pulang dari bekerja di malam hari, meskipun badannya capek, ia mengotak-ngatik komputer dan menciptakan program untuk aplikasinya itu. Aplikasi yang ia kerjakan adalah sebuah program perpaduan dari Foursquare dan Flickr, sebuah aplikasi yang sudah terkenal di saat itu, yang memiliki fungsi berbagi foto yang berbasis lokasi. Aplikasi buatan Kevin itu ia namai Bourbon, dan setelah beberapa waktu ia kerjakan, akhirnya prototipe aplikasinya dapat ia selesaikan. Ia pun setelah berkenalan dengan beberapa orang, ia lalu mempresentasikan aplikasi buatannya itu ke Baseline Venture and Andreessen Horowitz, sebuah perusahaan investasi di sebuah pesta pada bulan Januari di tahun 2010. Presentasi itu sepertinya membuahkan hasil yang positif. Mereka sepertinya tertarik, dan berbekal keyakinan bahwa aplikasinya memiliki potensi, Kevin pun memberanikan diri berhenti dari pekerjaannya. Ia ingin lebih banyak memiliki waktu agar bisa fokus mengembangkan Bourbon. Tapi saat keluar dari pekerjaannya, teman-teman di kantornya itu mencibirnya. Mimpimu itu terlalu tinggi. Emang kamu bisa seperti Mark Zuckerberg yang mendirikan Facebook? Kamu kayaknya tidak sehebat itu. Apalagi aplikasi sharing foto kan sudah ada di Facebook. Semua orang menggunakannya. Idemu itu tidak original. Dan cibiran lain yang diterima oleh Kevin. Tapi Kevin tidak menghiraukan. Ia memiliki pekerjaan yang penting daripada mengurusi omongan orang yang tidak ada habisnya. 2 minggu kemudian proposal Kevin diterima dan ia mendapat dana investasi $500.000 untuk mengembangkan Bourbon dari Baseline Venture and Andreessen Horowitz. Kevin pun sangat senang sekali dan ia pun lalu mencari partner karena ia sudah kesulitan untuk mengembangkan aplikasinya itu seorang diri. Ia pun bertemu Mike Krieger yang adalah sesama lulusan Stanford. Saat Mike ditawari Kevin untuk bergabung pada bulan Maret 2010, ia segera menyukai dan melihat potensi besar dari aplikasi yang sedang dikembangkan Kevin. Apalagi Kevin itu orangnya sangat bersemangat sekali. Bersama-sama, mereka membangun Bourbon beserta layanan-layanannya. Bourbon pun diluncurkan dan mulai dikenal oleh orang-orang. Tetapi meskipun mendapat banyak ulasan positif di blog teknologi, aplikasi itu tidak begitu populer dan sepi sekali, tidak banyak yang menggunakan. Kevin pun jadi sedih. Apa yang akan ia katakan kepada perusahaan investasi yang sudah mengguyurkan dana kepadanya? Ia pun lalu berpikir keras, apalagi yang mesti ia tambahkan dalam aplikasinya, meskipun ia menyadari sudah banyak fitur yang ia tanamkan di aplikasinya. Hingga pada suatu keheningan malam, saat ia melihat dan mengecek aplikasinya itu lagi, ia baru tersadar bahwa kebanyakan dari pengguna aplikasinya hanya menyukai fitur berbagi foto saja, sementara fitur lainnya itu tidak banyak digunakan. Saat itulah, Kevin memutuskan untuk fokus pada satu fitur saja, yaitu foto. Meskipun hal itu membuat aplikasinya menjadi sangat sederhana. Tapi Kevin belum puas dengan aplikasinya. Ia merasa masih ada yang kurang. Sampai kemudian, saat ia berjalan-jalan di suatu sore dengan Nicole, tunangannya, gadis cantik itu mengatakan, Kevin, aku tidak mau menggunakan aplikasimu." "Loh, kenapa?" tanya Kevin penasaran. "Karena fotoku terlihat jelek," ungkap Nicole. Kevin kaget dan sebenarnya ia jengkel. Ini pacar kok malah tidak mendukung sih?
Padahal aku sudah capek membuat aplikasi ini, malah dicibir. Mbok dipuji kek, sangat tidak menghargai sekali. Tapi Kevin berpikir positif. Tunangannya itu tentu saja mengatakan hal yang sejujurnya, apa adanya. Dan pasti orang akan malas kan berbagi foto yang apa adanya dan tidak terlihat bagus. Wanita itu kan selalu ingin terlihat cantik. Kevin pun merenung. Ingin ia meminta tunangannya untuk dandan dulu sebelum foto, atau pergi ke studio kek, sehingga foto akan tampak lebih dramatis, lebih indah gitu. Tapi ya, itu akan sangat merepotkan. Masa mau foto untuk diupload di aplikasi mesti dandan dulu? Kalau fotonya sesekali sih nggak apa-apa. Kalau sering-sering kan tentu saja itu sangat merepotkan. Akhirnya setelah berpikir lama, Kevin pun menemukan ide, yaitu filter. Filter yang akan membuat foto tampak bagus dalam sekejap. Tidak perlu ke studio. Orang foto nggak perlu make up, udah langsung cantik manis berseri-seri. Yang hitam pengen kelihatan putih bisa. Yang putih pengen kelihatan hitam juga bisa. Bahkan bisa juga kelihatan merah, kuning, dan hijau. Ya kayak lampu bangjo, lampu lalu lintas itu loh. Maka Kevin pun membongkar ulang aplikasinya. Ia ingin fokus di foto beserta tambahannya. Ia juga ingin membuat kebijakan bahwa aplikasinya itu hanya bisa digunakan di iPhone. Kebetulan iPhone 4 baru saja diluncurkan, dan ponsel itu memiliki kamera built-in yang cukup bagus, sehingga foto yang diambil tentu saja akan tampak lebih indah. Saat orang selfie terlihat bagus, lalu dibagi dan orang itu mendapat pujian, tentu saja itu akan berimbas pada meningkatnya nilai aplikasi yang Kevin ciptakan di mata pengguna. Kevin dan Mike sangat yakin, aplikasi yang hanya fokus di layanan foto tersebut akan diterima oleh pengguna. Saking yakinnya, mereka mengerjakan perbaikan aplikasi itu secara agresif selama 8 minggu berturut-turut. Tidak ada liburnya, mengubah kode, menyempurnakan desain visual, dan menyederhanakan Bourbon agar lebih simpel dan gampang digunakan. Malah gara-gara perubahan total itu, nama Bourbon diganti menjadi Instagram. Kata Insta berasal dari kata instan, seperti kamera Polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan foto instan. Sedangkan untuk kata gram, berasal dari kata telegram, yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Akhirnya pada malam 6 Oktober 2010, Kevin dan Mike menekan tombol peluncuran aplikasi Instagram. Segera setelah waktu peluncuran, banyak berita dan liputan tentang aplikasi baru itu. Dan hanya dalam kurun waktu 2 jam, saking banyaknya pengguna yang hendak mengunduh, server Instagram itu sampai down. Lebih dari 25.000 orang telah terdaftar di Instagram dalam 24 jam pertama. Dan selanjutnya, lebih banyak lagi orang yang menggunakan. Bahkan 2 tahun kemudian di tahun 2012, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, membeli Instagram sebesar $1 miliar, yang membuat Kevin dan Mike menjadi sangat kaya. Instagram sekarang telah dipakai oleh banyak orang di seluruh dunia, dan hampir semua ponsel Android dan iOS itu menggunakan aplikasi itu. Teman-teman Kevin yang dulu mencibir, kini balik memuji dan menggunakan Instagram. Tunangan Kevin juga sudah mau menggunakan Instagram. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum